Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi, yang kami hormati PLT Sekjen Kementerian Agama, Bapak Profesor Dr. Haji Nizar MAG, yang kami hormati Kepala Biro Pegawaian Kementerian Agama, Bapak Dr. Haji Saifuddin MED, yang kami hormati Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Haji Aman Yildiz MA, yang kami hormati para panitia seleksi JPT, para rektor, para kepala kanwil, serta para peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Kementerian Agama tahun 2020 di seluruh Indonesia. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan acara asesmen jabatan tinggi media Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Pada hari ini, Senin 22 Juni 2020, bertempat di PLT Fakultas Saintek Universitas Islam Jakarta. Hadirin, demi kelancaran acara kita hari ini, mari kita awali acara ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ucapan selamat datang oleh Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta kepada Ibu Profesor Haji Dr. Haji Aman Yildiz MA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Fakhrul Razi, yang saya hormati PLT Sekjen Kementerian Republik Indonesia Bapak Profesor Nizar, yang kita semua hormati Bapak Saifuddin, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia, serta jajaran yang telah hadir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam rangka pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi media Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020 ini. Alhamdulillah, kali ini dilaksanakan di UIN Jakarta. Terima kasih kehadiran Menteri Agama untuk memantau, memonitor, serta jajaran dari tim Kementerian Agama yang akan memantau pelaksanaan asesmen pimpinan tinggi di Kementerian Agama ini, pimpinan tinggi media Kementerian Agama. Mudah-mudahan lancar dan kehadiran seluruh kandidat atau calon yang dinyatakan ikut seleksi hari ini semua sehat dan juga lancar insya Allah. Di seluruh kota tempat pelaksanaan seleksi ini mudah-mudahan lancar, dan juga kepada tim penilai dan juga pengambil yang memberi penilaian akhir semuanya lancar, dan juga pimpinan untuk Kementerian Agama dapat terpilih dengan baik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pantauan dari Menteri Agama ini luar biasa. Mudah-mudahan ini memberi semangat, motivasi bagi kita semua di jajaran Kementerian Agama untuk bekerja mengabdi kepada negeri ini secara baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rektor atas sambutannya. Selanjutnya kita dengarkan laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Haji Nizar MAG. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fakhur Razi. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri dan para staf khusus Menteri. Yang terhormat Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta jajarannya. Yang terhormat para Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang terhormat para Rektor PTKN dan Kepala Kanwil Kementerian Agama se-Indonesia serta panitia penyelenggara. Yang terhormat para peserta seleksi terbuka CPT Madya Kementerian Agama yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara pembukaan pelaksanaan asesmen kompetensi dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya secara terbuka dan kompetitif pada Kementerian Agama tahun 2020. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri, Bapak Staf Khusus Menteri Agama, Ibu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan semua Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada acara pembukaan kegiatan ini. Bapak Menteri Agama yang kami hormati, izin dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami melaporkan rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain mengamanatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya sejalan dengan program percepatan reformasi birokrasi. Salah satu di antaranya adalah program sistem promosi secara terbuka. Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka yang dilakukan melalui pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif didasarkan pada sistem merit. Dengan sistem merit tersebut, pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Salah satu rangkaian dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi terbuka dan kompetitif adalah pelaksanaan asesmen kompetensi yang bertujuan menilai kompetensi pelamar menggunakan metode assessment center dengan standar kompetensi jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan asesmen kompetensi ini dimaksudkan sebagai salah satu rangkaian dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi madya secara terbuka dan kompetitif. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka menghasilkan penilaian kompetensi pelamar dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan guna mendapatkan pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, inovatif, tanggung jawab, dan memiliki keteladanan. Panitia pelaksana asesmen kompetensi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi madya secara terbuka dan kompetitif pada Kementerian Agama tahun 2020 dilaksanakan oleh panitia seleksi, sekretariat, panitia satuan kerja, dan Puspenkom BKN, serta didampingi oleh tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Waktu dan tempat. Pelaksanaan asesmen kompetensi dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya secara terbuka dan kompetitif pada Kementerian Agama tahun 2020 dilaksanakan berbasis daring selama 3 hari yang dimulai pada hari Senin sampai Rabu
tanggal 22 sampai 24 Juni 2020 dan bertempat di 9 titik lokasi yang ditunjuk sebagai pelaksana baik di PTKN maupun di kantor wilayah Kementerian Agama. Peserta pelaksanaan asesmen kompetensi dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi media secara terbuka dan kompetitif berjumlah 30 orang yang melamar pada 5 jabatan pimpinan tinggi media yang dibuka. Bapak Menteri Agama dan hadirin yang kami hormati, demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Menteri Agama memberikan pengarahan dan sekaligus membuka pelaksanaan asesmen kompetensi dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi media secara terbuka dan kompetitif pada Kementerian Agama tahun 2020 secara resmi. Atas perkenan Bapak Menteri Agama kami ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, sukses, dan bermanfaat bagi Kementerian Agama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen atas laporannya. Hadirin yang terhormat, selanjutnya kita dengarkan arahan Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, dengan segala hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali tidak pernah henti kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang kita dapatkan dalam hidup ini, khususnya dalam suasana Covid ini yang utama tentu saja nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul meskipun ada di 9 lokasi, tapi alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang beragama Islam, tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan umatnya sampai akhir hayat. Bapak dan Ibu sekalian, yang terhormat Wakil Menteri Agama yang ada di kantor pada saat ini, yang terhormat Ibu Rektor UIN Syarif Hidayatullah dan jajarannya, yang saya hormat di Pelaksana Sekjen selaku Ketua Panitia Seleksi, para staf ahli dan staf khusus Kemenak, para rektor PTKN dan Kakak Indonesia Indonesia yang jadi penyelenggara, panitia penyelenggara di pusat dan daerah, saya ulangi, para rektor PTKN dan Kakak Indonesia Indonesia yang jadi penyelenggara pada kesempatan ini, panitia penyelenggara di pusat dan daerah, tadi saya katakan ada di 9 lokasi, Bapak Kepala Biro Kepegawaian dan para peserta seleksi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Pertama, berbahagia sekali saya bisa ikut bersama di forum yang berbahagia ini dalam rangka seleksi terbuka jabatan-jabatan di lingkungan Kementerian Agama, khususnya adalah dalam rangka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi media di Kementerian Agama tahun 2020 ini. Sistem ini saya senang karena telah tertata dengan sangat baik. Sistemnya sudah sistem yang disepakati bersama, sistem yang valid, metode yang valid, dan telah diuji kebaikannya sehingga betul-betul bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Kemudian tim seleksi saya lihat juga diawaki oleh dari dalam Kemenak ada 3 dan 3-3-nya adalah profesor senior di Kementerian Agama.
Kemudian dari luar juga ada 4 personil dari luar Kementerian Agama, ada 4 personil tangguh, dan mereka juga betul-betul yang sudah paham dan sangat menguasai tugasnya. Selain sistem dan metode seleksi yang juga sudah valid dan teruji, juga diikuti oleh banyak peserta seleksi. Jadi untuk 5 jabatan ini yang ikut 30 orang. Jadi saya yakin di antara 30 itu masih banyak yang memenuhi syarat untuk menduduki 5 posisi jabatan yang kita lakukan seleksi jabatannya. Yang lalu pada saat untuk tingkat pertama ada 19 jabatan, diikuti oleh 99 peserta. Dan sekarang sudah masuk kepada tahap yang lebih maju, dan mudah-mudahan juga pada awal Juli nanti sudah bisa selesai dan sudah bisa dilantik. Dengan demikian insya Allah seleksi ini akan berjalan dengan sangat objektif dan dapat menghasilkan betul-betul orang-orang terbaik untuk menduduki posisi-posisi jabatan yang pada hari ini asesmennya dilakukan. Kementerian Agama adalah sebuah institusi yang sangat besar. Personilnya lebih dari 238.000, ya kira-kira nomor 3 terbesar lah setelah TNI dan Polisi. Kita deal atau bekerja untuk 271 juta umat, 6 agama, ada lebih kurang 700.000 masjid, lebih kurang 100.000 rumah ibadah non-muslim, mengurus lebih kurang 231.000 haji setiap tahunnya, ditambah sejumlah haji mujamalah dan muradah. Banyak majelis-majelis dan organisasi keagamaan yang harus setiap saat untuk deal dengan kita, berkoordinasi dengan kita. Ada lebih dari 82.500 madrasah, ada 800 perguruan tinggi keagamaan Islam, ada 251.000 pendidikan diniyah dan pondok pesantren, ada 6.000 sekolah agama atau berciri agama non-muslim, yang semuanya itu adalah menjadi bidang kerja atau binaan Kementerian Agama. Dan itu diawaki oleh antara lain pejabat-pejabat yang ada pada yang jabatannya 5 jabatan yang pada saat hari ini mulai dilakukan assessment. Jadi bukan tugas yang ringan. Oleh sebab itu saya senang yang mendaftarkan banyak dan kemudian diuji dengan cara yang sangat baik, dengan aturan yang valid, dan panitia seleksinya juga luar biasa baiknya. Kita perlu banyak orang pilihan yang kompeten dan tangguh, inovatif, kompak, bekerjasama bersama, punya rasa sense of responsibility yang tinggi dan sense of belonging yang tinggi juga. Sense of responsibility memang tidak cukup, karena kalau sense of responsibility hanya itu, maka orang-orang yang kita dapatkan adalah yang punya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugasnya semata. Tapi kalau ditambah dengan sense of belonging, rasa ikut mempunyai Kementerian Agama ini, maka dia tidak semata-mata kepada tugasnya yang sudah jelas terlihat, tapi dia juga melakukan inovasi-inovasi apa yang bisa dilakukan sehingga Kementerian Agama menjadi baik. Dan dia juga tidak ragu memberikan saran kepada teman-temannya, kepada teman pejabat lainnya untuk bagaimana membuat Kementerian Agama ini menjadi lebih baik. Meskipun itu bukan bidang dia, tapi dia ada ikut merasa mempunyai. Atau memberi masukan kepada Menteri Agama, ada Wakil Menteri Agama, Pak, menurut saya mungkin sebelum ini perlu kita lakukan langkah ini.
Pak, sebelum ini mungkin perlu kita bahas bersama lagi Pak, karena saya lihat masih lebih berat kepada titik tinjau aspek tertentu saja. Mungkin mampu kita gunakan lebih luas lagi. Atau Pak, kita lihat masih terlalu heavy kepada sebuah agama saja, seolah-olah kita lalai kepada agama lain. Meskipun itu bukan bidang dia, tapi dia peduli karena dia ikut mempunyai pengertian agama. Jadi yang kita inginkan juga kita dapatkan tadi, betul-betul personil yang kompeten, tangguh, inovatif, bisa bekerja sama secara kompak dan punya sense of responsibility dan sense of belonging yang tinggi. Saya yakin dengan pola yang kita lakukan ini, metode ini, kita akan dapat menemukan itu semua. Apalagi kalau saya lihat track recordnya, semuanya ini memang bukan orang-orang sembarangan, tapi adalah pesertanya betul-betul mereka yang memang kompeten di bidang itu. Saya garis bawahi bahwa saya tidak pernah menitip satu orang pun untuk diperlakukan secara khusus, baik pada tingkat yang lalu maupun pada tingkat pada saat ini, pada saat seleksi jabatan pimpinan tinggi media pada saat ini. Pada saat yang lalu pun yang di eselon 2 saya tidak menitip satu nama pun. Kenapa? Kalau saya nitip berarti satu, saya seperti mengabaikan metode yang sudah disiapkan yang begitu baik. Padahal menyusun sistem itu luar biasa melalui riset dan sebagainya. Kedua, kalau saya menitip nama itu diberlakukan khusus, berarti saya menjempelekan panitia seleksi yang orang-orang tangguh yang saya sebut tadi. Dari Kementerian Agama saja ada 3 profesor yang betul-betul dengan pengalaman yang tinggi, intelektual yang tinggi, kebersihan hati yang luar biasa. Seolah-olah saya remehkan mereka karena saya nitip orang untuk diberlakukan khusus. Dan ketiga, kalau saya nitip berarti saya zolim. 7 orang untuk satu jabatan, padahal saya titip satu nama untuk dimenangkan. Berarti yang menangkan itu cuma sebagai apa? Hanya sebagai wayang saja di depan untuk ngomong-ngomong, menyajikan semacam disertasinya yang luar biasa. Padahal dia nggak saya pakai. Saya sudah tunjuk satu orang pemenang. Nanti saya dan kita panitia ini zolim. Dan kita paham sebagai pemeluk agama yang baik apa risiko terhadap orang yang zolim. Jadi kembali, saya dan kita kami semua tidak menitip satu nama pun untuk diperlakukan dengan khusus. Oleh sebab itu, silakan saja menampilkan yang terbaik. Mudah-mudahan Bapak Ibu terpilih untuk menduduki salah satu dari 5 jabatan ini. Sekarang telah selesai dengan seleksi imitasi dengan sistem komputer dan hari ini masuk ke tahap asesmen kompetensi. Meskipun tetap banyak dilakukan secara online, tapi saya yakin tidak akan mengurangi objektivitas dari kegiatan seleksi ini. Menak selalu berpesan, semua yang kita bekerja di Kementerian Agama ini ibarat orang yang memakai baju putih. Noda sekecil apapun dari jauh sudah kelihatan. Padahal kalau orang lain yang pakai bajunya hitam mungkin atau warna tua, mungkin nodanya besar pun tidak kelihatan. Tapi kalau di Kementerian Agama noda kecil sekali itu pasti akan terlihat. Tapi yang ingin kami dapatkan adalah betul-betul penjabat-penjabat yang siap untuk memakai baju putih secara terus-menerus, dan insya Allah dia tidak terkena noda sekecil apapun, meskipun di sekitarnya banyak cipratan-cipratan noda yang bertebaran di mana-mana. Itulah yang kita cari, orang yang tangguh, orang yang inovatif, orang yang bisa bekerja sama, tetapi juga dia siap memakai baju putih setiap saat dan pasti tidak akan terkena cipratan noda apapun.
Meskipun nanti ada tentu saja sebagian besar tidak terpilih, tapi saya kira tidak usah kecil hati karena berarti bapak-bapak ibu-ibu telah berbuat maksimal bukan saja untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan agama dan untuk juga nusa dan bangsa ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada tim seleksi yang telah bekerja dan akan bekerja terus dengan sebaik-baiknya, dan tim pengawas, kemudian pengawas-pengawas internal yang ada di 9 lokasi. Terima kasih kepada Ibu Rektor dan para Rektor dan Kanwil. Terima kasih pada semua panitia, semua pendukung seleksi, dan seluruh peserta seleksi. Saya ucapkan selamat melanjutkan seleksi, dan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan asesmen kompetensi dalam rangka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi media Kementerian Agama untuk tahun 2020 dengan resmi saya nyatakan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi dan membimbing kegiatan baik kita ini. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Agama atas sambutannya. Hadirin, demikianlah rangkaian acara pembukaan asesmen jabatan tinggi media telah selesai kita laksanakan. Marilah kita akhiri acara ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Terima kasih dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini yang pembawa acaranya tadi nih, aduh tadi soalnya backlight Bu gelap, aduh saya nyari spotnya susah. Pesertanya juga luar biasa banyaknya, artinya tiap jabatan kira-kira dikerugikan oleh sekitar 7 calon. Jadi insya Allah betul-betul akan mendapatkan calon yang terpilih yang terbaik. Ini dua langkah reformasi birokrasi dan aparatur. Betul. Dan saya nyatakan bahwa saya tidak menitip satu nama pun untuk berlakuan khusus. Yang lain juga semua tidak ada yang menitip. Sehingga betul-betul mudah-mudahan yang berjalan dengan baik, objektif. Kalau kita titip berarti kita zolim. Kenapa zolim? Untuk satu jabatan dikeroyok 7 orang kan, kita titip satu nama yang 6 jadi seperti apa? Seperti hanya wayang itu tidak menitip nama satu pun, sehingga mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik. Ya. Tadi harus dilakukan seperti ini Pak. Iya, tapi kan ada pada saat ada persoalan jabatan kosong, mungkin kita masih 3 bulan lagi baru akan ketemu lagi. Ini yang luar biasa sekali saya kira di Indonesia. Kita mendekati untuk 24 orang, 24 jabatan, luar biasa. Ya, makasih ya. Assalamualaikum.